Meeting. Saya Lukas Ade Panjangan. Saya Khairul Tamami. Nah, dan kami dari kelompok 3 kami ditugaskan di penganggaran untuk menjelaskan BOP dan BTK dari UMKM Bakso Mas Panjang. Nah, jadi kami ada video wawancaranya nih. Berikut adalah video wawancaranya. Udah baik. Oke, mungkin izin sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya malam Pak, mungkin maaf ya Pak gitu mengganggu waktunya malam-malam begini. Nah jadi itu kami dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dari Politeknik Negeri Medan. Kami itu ada tugas kelompok. Nah tugas kelompoknya itu untuk mencatat anggaran. Nah kebetulan di kelompok kami itu ada tugas untuk mencatat anggaran biaya overhead gitu Pak. Nah jadi ditargetkan tuh dari kami itu untuk ke bisnis kuliner atau UMKM. Nah yang kami targetkan itu kebetulan karena sini sering juga, jadi kami ada keinginan untuk ke Bakso Mas Panjang gitu. Mungkin sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Sutardi. Sutardi gitu. Oke Pak, jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan terkait biaya anggaran gitu ke Bapak. Jadi ya harapannya yang seberapa Bapak tahu lah gitu terkait tentang biaya ini mungkin dijawab gitu. Jika ada yang tidak, mungkin bisa dibilang juga tidak kurang mengetahui lah untuk anggaran ini itu gimana. Anggaran apa itu? Apa? Anggaran apa itu? Mungkin semisal nih kayak biaya gaji karyawan itu kayak bulanannya kisarannya berapa, terus kayak biaya sewa tuh sewanya itu kira-kira berapa lah kalau boleh tahu gitu Pak, karena ini emang Kalau gaji karyawan per orangnya 1 juta itu Mas, 1 bulan. juta per bulan. Terus Pak kalau boleh tahu nih terkait biaya sewa itu kalau boleh tahu sih Pak, di sewa itu berapa kira-kira Pak? Kalau sewa sekitar 40-an juta itu. Itu per 1 tahun. 1 tahun. Oke, terus terkait biaya listrik itu Pak kira-kira berapa Pak? Listrik kira-kira kurang lebih bisa 800-an gitu. 800 ribu. Oh ya Pak, sebelumnya terkait ini karyawannya ada asuransinya gitu? Kalau karyawan ada, soalnya karyawan kan nggak tetap Mas. Jadi sebelumnya ada asuransi, cuma berhubung karyawan keluar masuk, ini ya cuma 2 orang aja yang masuk asuransi. Yang lainnya masih belum gitu? Belum, soalnya 1 bulan 2 bulan bisa keluar kan gitu. Iya. Jadi memang udah agak lama dan menetap baru bisa dapat. Iya. Oke Pak. Kemudian selanjutnya untuk biaya air itu Pak, ini di sini airnya PDAM atau gimana Pak? PDAM pakai, sumur pakai. Itu kisaran bulanannya kalau untuk PDAM berapa? Sekitar saat ini sekitar 150 gitu. Itu untuk Itu untuk airnya kan untuk tertentu aja, kalau yang untuk air minum gitu aja. itu kisaran untuk 1 bulan. 1 bulan. Oke, selanjutnya itu terkait biaya penyusutan peralatan. Ini mungkin saya jelaskan gitu ya Pak. Biaya peralatan ini kayak mungkin saya tanya gitu, harga kayak kuali, mungkin kalau Bapak tahu kisaran aja sih kira-kira berapa gitu kayak peralatan-peralatan. Kuali sama peralatan seluruhnya itu ya Mungkin kalau kayak terbagi sih gitu Pak. Kayak kami nanya kayak kompor kira-kira berapa, kalau tahu aja sih gitu. kalau itu lupa itu Mas. Oh, iya. Kalau keseluruhan kira-kira berapa Pak? Ya kalau keseluruhan dibikin katakan semua 1 juta ada lah, sekitar segituan ada semua ya. 1 juta untuk semua. Terus kalau terkait mesin penggiling itu udah termasuk kayak misalnya mesin penggiling gitu Pak? Kalau penggiling itu kita gilingan ke pajak itu Mas. Ke pajak. Nggak punya sendiri, nggak produk sendiri, cuma gilingan ke pajak. Dibeli dari pajak ya Pak? Itu kira-kira kalau untuk biaya itu berapa Pak? Kira-kira untuk giling dari pajak itu? Kalau itu kurang tahu Pak, soalnya yang giling bukan saya itu kan. Kalau yang giling itu sekitar kalau 1 bungkus itu mungkin bisa 60-an ribu gitu lah, sekitar segitu. Kira-kira ya, kurang lebih. Per kilo ya Pak? Nggak per bungkus. Bungkus ya, bungkus. Terus kalau misalnya di Kalau masalah biaya pajak gitu Pak, ada nggak? Biaya pajak apa itu Mas? Pajak PBB-nya Kalau PBB itu
Kalau pas tahun ini kita nggak bayar, setahun sebelum ini sekitar BB rumah apa BB rumah? Ya, gedung ini Pak. Tempat ini gitu. Oh, kita bayar sekitar berapa? Kalau nggak salah, entah 800-an gitu ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu. Kami juga yang bayar itu. Mungkin ini juga sih Pak terkait peralatan-peralatan gitu Pak. Kira-kira misalnya kayak kuali, panci, kompor atau gitu-gitu, kira-kira masa manfaatnya itu kira-kira sampai berapa lama gitu Pak? Bakal ganti lagi yang baru kalau boleh tahu. Kalau itu nggak tahu berapa tahun, berapa bulan nggak tahu. Soalnya setelah rusak kita ganti gitu aja, nggak bisa dipakai bisa ganti. Itu kan kalau lagi bocor baru kita ganti, kalau enggak kan enggak. Terus misalnya kayak contoh kompor gitu Pak, kayak kompor atau panci kuali itu kira-kira udah pernah ganti belum Pak? Itu kisarannya kayak setahun sekali mungkin atau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu, ada nggak Pak kisarannya mungkin? Itu nggak bisa diprediksi itu. Jadi kok setiap ada yang rusak langsung ganti gitu ya? Iya, itu nggak jauh diprediksi. Ada lagi? Oke, mungkin untuk sejauh ini itu sih Pak yang mungkin kami ingin tanyakan gitu. Mungkin terima kasih juga lah gitu buat Bapak udah mau bantu kami untuk ngerjain tugas proyek kami, tugas kelompok kami. Terima kasih lah banyak bantu juga gitu Pak. Mungkin itu sih yang kami harapin. Untuk sekarang data-datanya udah konkret lah untuk kami buat ke data kami, ke biaya overhead itu, anggaran itu, ke tugas kelompok. Itu sih Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Mas Yes. Mudah-mudahan bisa membantu lah, kita sama-sama bantu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat. Oke, baik. Setelah video wawancara tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di UMKM Niaga Mas Panjang terdapat beberapa biaya. Yang pertama, diantaranya ada biaya gaji karyawan, di mana biaya gaji karyawannya ini 1 juta per bulan. Dan karyawan di UMKM Niaga Mas Panjang ada 10 orang. Kemudian ada biaya sewa. Biaya sewa sebesar 40 juta per tahun. Kemudian ada biaya listrik 800.000 per bulan. Kemudian ada biaya air 150.000 per bulan. Biaya pajak 800.000 per tahun. Peralatan seharga 1 juta, di mana peralatan ini terdiri dari yang pertama ada kompor gas, panci, kuali, spatula, dandang, dan blender, di mana masing-masing peralatan memiliki umur manfaat selama 1 tahun. Kemudian pengusutan peralatan menggunakan metode garis lurus dengan harga perolehan 1 juta dikurang nilai sisa 0 dibagi umur manfaat 1, dapatlah dia 1 juta rupiah. Kemudian ada di departemen jasa ada penggilingan bakso, di mana penggilingan bakso mengenakan biaya upah sebesar 60.000 per bungkus. Yang dimana UMKM Mas Panjang ini memproduksi 10 bungkus besar per harinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke anggaran yang akan dijelaskan oleh Kenny dan Lukas. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait tabel anggaran BOP per bulan dan per tahunnya. Baik, sini saya akan memulai dari bulan. Pertama dari keterangan pertama itu biaya gaji karyawan yang merupakan BOP tetap dengan biaya per bulan yang didapatkan itu sebesar 10 juta. Hingga didapatkan total hasilnya 10 juta. Kemudian untuk yang kedua biaya sewa itu di per bulan termasuk BOP tetap dengan nominal sebesar 3.333.333 rupiah dengan total yang sama 3.333.333 rupiah. Kemudian untuk yang ketiga itu terkait biaya listrik. Jika dimasukkan ke anggaran BOP per bulan, itu tergolong ke BOP variabel dengan nominal yang sama, itu 800.000 untuk di totalnya. Kemudian untuk yang keempat untuk biaya air tergolong ke BOP variabel dan nominal per bulan yang dihasilkan itu 150.000 dikeluarkan dengan total 150.000. Kemudian kelima biaya pajak untuk anggaran per bulan itu sebesar 66.667 yang termasuk ke BOP variabel. Kemudian untuk biaya penyusunan peralatan untuk per bulan dari anggaran BOP-nya tergolong ke BOP tetap yang mendapatkan 83.333 yang mengeluarkan biaya sebesar 83.333.
Kemudian untuk di departemen jasa, yaitu seperti alat penggilingan bakso, itu mereka memesan dari luar dan didapatkan dari biaya upah yang mereka keluarkan untuk membayar penggilingan bakso tadi sebesar 18 juta dari BOP tetap itu untuk per bulannya. Kemudian untuk anggaran BOP per tahun dari mie ayam Mas Panjang akan dijelaskan oleh Lukas Adi Pandiangan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan BOP per tahun yang dianggarkan oleh mie ayam Mas Panjang. Baiklah, pertama itu ada biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan itu masuk dalam BOP tetap dan dalam per tahun itu hitungannya adalah 120 juta. Yang kedua itu ada biaya sewa. Biaya sewa itu per tahun dengan BOP tetapnya itu 40 juta. Biaya listrik itu tetap itu adalah BOP variabel. Kalau dalam per tahun biaya 9.600.000. Lalu yang keempat itu ada biaya air. Biaya air itu masuk dalam BOP variabel. Itu kalau dibuat per tahun dia ada sekitar 1.800.000. Lalu ada biaya pajak. Biaya pajak ini kalau dalam per tahun BOP variabelnya itu ada sekitar 800.000. Lalu ada dari penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan itu masuk dalam BOP tetap. Dalam per tahun itu dia ada 1 juta. Lalu ada departemen jasa penggilingan. Itu ada biaya upah dalam penggilingan bakso. Dalam per tahun itu masuk dalam BOP tetap yaitu 216 juta. Total dari BOP per tahun itu untuk semua biaya-biaya yang ada dalam mie ayam Mas Panjang itu sekitar 389.200.000 rupiah. Jadi kesimpulannya anggaran BOP mie ayam Mas Panjang per bulan itu sebesar 32.433.333. Kemudian untuk per tahunnya 389.200.000. Oke, sekian penjelasan kami tentang anggaran BOP dan BTK di UMKM mie ayam Mas Panjang. Sekian dan terima kasih.